Di tahun 2020 ini, Kantor Pertanahan Kota Bogor sedang membangun kota lengkap, di mana seluruh bidang tanah di Kota Bogor sudah terdaftar, terpetakan, dan valid sesuai kondisi senyatanya di lapangan. Jumlah bidang tanah yang terdaftar 190.801 sesuai data DHKP tahun 2018. Dan dengan adanya PTSL 2018 sebanyak 60.000 bidang dan PTSL tahun 2019 sebanyak 65.000 bidang, maka jumlah bidang yang terdaftar menjadi 273.997 bidang. Sehingga jumlah bidang tanah di Kota Bogor lengkap terdaftar. Pengumpulan data bisa berupa data analog, yaitu mencari arsip buku tanah secara manual di ruang arsip kantor pertanahan, atau dengan cara digital, yaitu melihat data scan buku tanah dan surat ukur, bisa juga melihat data scan melalui aplikasi slokaetnik.atr BPN. Validasi kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data yang terdapat pada aplikasi pertanahan atau KKP sama dengan data arsip yang ada di kantor pertanahan. Arsip buku tanah dan surat ukur sudah dilakukan digitalisasi dengan melakukan scan buku tanah, surat ukur, dan warkah. Lalu, data digital ini dapat dilihat melalui sistem manajemen dokumen. Poin penting dari validasi buku tanah dan surat ukur adalah kesesuaian antara data fisik dengan data aplikasi KKP. Sedangkan untuk validasi spasial yang merupakan validasi bidang adalah untuk memastikan luas tekstual dan spasial sama, memastikan letak, dan memastikan bentuk bidang. Identifikasi untuk areal kosong yang belum terukur dan terpetakan dilaksanakan atau dilakukan pengukuran juga untuk unsur-unsur geografis seperti sungai, jalan, fasos-pasum yang dilakukan deliniasi atau gitasi agar satu wilayah administrasi tertutup untuk menjadi peta lengkap. Contoh kelurahan lengkap terdaftar sebagai pilot project yaitu Kelurahan Sempur yang dapat dilihat dari kerapihan peta dan semua bidang sudah teridentifikasi sesuai roadmap kota lengkap. Pemanfaatan peta yang sudah menjadi peta kelurahan atau desa lengkap sebenarnya sangat luas, diantaranya untuk 1. Mendukung pembangunan berkelanjutan, 2. Meningkatkan indeks kemudahan berusaha, 3. Untuk tertib administrasi aset Pemda, 4. Bisa untuk membangun one map policy, 5. Untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBB dan BPHTB, kemudian yang selanjutnya yaitu dalam untuk perencanaan pembangunan. Sekian mengenai pemanfaatan peta kelurahan lengkap, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila sudah terbangun kota lengkap, maka dapat dijalankan One Map Policy, di mana segala kebijakan berdasarkan satu peta yang sama, dan Multi-Purpose Cadastre, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai perencanaan kegiatan pembangunan. Dan tindak lanjut kota lengkap adalah pelayanan elektronik, pemeliharaan data pendaftaran tanah, penataan ruang, sensus pajak,
pembangunan sistem informasi berbasis bidang tanah, data sharing dengan instansi terkait yang membutuhkan, dan kegiatan pelayanan lainnya.